Utsman menjadi khalifah mengalami perjalanan yang cukup panjang dan rumit. Berbeda dengan pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab yang dipilih langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tidak dengan Utsman yang dipilih atas kesepakatan Dewan Syura yang dibentuk langsung oleh Umar bin Khattab. Hal ini dikarenakan tidak ada yang lebih diunggulkan di antara sahabat yang lain. Pada awalnya, Umar bin Khattab akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, yakni dengan menunjuk salah satu sahabat untuk menjadi penggantinya. Namun, sahabat tersebut terlebih dahulu wafat sebelum menjadi khalifah. Ketika Umar terjangkit wabah penyakit, Umar pun ditanya oleh Amr bin Maimun, "Ya Amirul Mukminin, sudahkah engkau memilih penggantimu? Lantas siapakah itu?" Jika saja Abu Ubaidah masih hidup, maka aku akan menunjuknya sebagai khalifah. Jika Allah bertanya kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dia, Abu Ubaidah, adalah umatku yang paling terpercaya. Dan jika Salim, budak Abu Huzaifah masih hidup, maka aku akan mengangkatnya sebagai khalifah. Ketika Allah bertanya kepadaku, aku akan menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Salim adalah orang yang paling cinta kepada Allah. Mengapa engkau tidak menunjuk anakmu sendiri, yakni Abdullah bin Umar, sebagai penggantimu, wahai Umar? Cukuplah aku saja yang menjadi khalifah dari kalangan keluargaku. Dari pembicaraan tersebut, Umar tidak segera menentukan sikap siapa yang menjadi penggantinya. Maka kekhawatiran pun muncul kembali, konflik yang pernah terjadi pada saat proses pengangkatan Abu Bakar. Alangkah baiknya engkau segera menentukan penggantimu, wahai Umar. Baiklah, aku akan menunjuk penggantiku, tetapi tidak secara langsung. Aku akan membuat formatur atau Dewan Syura, yakni yang terdiri dari beberapa sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Umar. Akan tetapi Abdullah tidak akan bisa menjadi khalifah dan dia tidak boleh terpilih lagi. Setelah Umar menunjuk siapa saja yang akan menjadi calon khalifah, Umar pun memaparkan aturan main pemilihan tersebut. Apabila 4 atau 5 orang yang bersepakat untuk memilih satu orang dan 1 atau 2 orang itu membangkang, maka bunuhlah mereka yang membangkang itu. Dan jika suara seimbang 3-3, maka pilihan tersebut diserahkan kepada Abdullah bin Umar. Tapi jika tidak disepakati, maka yang menjadi khalifah adalah pilihan yang dipilih oleh Abdurrahman. Tetapi jika masih membangkang juga dan tidak setuju, maka penggalah saja. Umar bin Khattab mengambil tindakan ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, yakni Abu Bakar dan Rasulullah. Namun dengan cara yang berbeda. Dari ke-6 tokoh tersebut, semuanya adalah kaum muhajirin dan tidak ada satupun dari kaum Ansor. Hal ini didasarkan bahwa ke-6 sahabat tersebut adalah sahabat yang terbaik dari sahabat yang lainnya. Keputusan ini pun diterima secara lapang dada oleh kaum Ansor dan kaum Arab yang lainnya. Kepercayaan mereka terhadap Umar membuat mereka tetap patuh dan taat atas keputusan yang Umar lakukan. Sampai menjelang wafat dan pergantian khalifah selanjutnya, Zuhri menuturkan bahwa setelah Umar bin Khattab wafat, para ahli syura pun berkumpul. Ketika Abdurrahman bin Auf berkata kepada hadirin, "Jika kalian bersedia, maka akan aku pilihkan dari golongan kalian, maka aku pasrahkan kepadanya." Dan saya tidak menemukan seseorang pun seperti Abdurrahman. Demi Allah, tidak ada satupun dari golongan kaum muhajirin dan ansor, kecuali mereka melakukan musyawarah atau istisyarah pada malam itu. dan pada saat itu Talha yang sedang tidak ada di Madinah, maka Abdurrahman mengambil tindakan. Karena Talha tidak hadir, maka saya menyarankan dari Dewan Syuro
agar mengundurkan diri dari percalonan, agar jumlah calon menjadi ganjil. Setelah perbincangan tersebut, mereka tetap bersikukuh dan tidak mau mengalah. Perdebatan ini pun dipicu oleh ambisi ingin menguasai kekuatan Islam. Karena sepeninggalan Umar, Islam telah mencapai kegemilangannya dengan wilayah yang sangat luas dan kekayaan Islam yang sangat melimpah ruah. Sekian daripada itu, persoalan fanatisme kesukuan muncul kembali. Persaingan antara kabilah Bani Hashim dan Bani Umayyah yang masing-masing menginginkan kekhalifahan dari kelompoknya. Maka Abdurrahman sendiri yang mengalah dan mengundurkan diri, dan kemudian diikuti oleh Zubair dan Sa'ad, sehingga hanya tersisalah Ali dan Utsman saja. Selanjutnya, Abdurrahman yang dipercaya oleh Umar untuk memimpin syura berkeliling ke beberapa sahabat Nabi dan masyarakat Madinah. Abdurrahman bertanya kepada Utsman, Siapakah menurutmu, wahai Utsman, yang pantas untuk dijadikan khalifah? Sesungguhnya jika saya disuruh memilih, saya akan memilih Ali. pertanyaan yang sama pun diajukan kepada Ali, Zubair, dan Sa'ad secara terpisah. Kemudian mereka menjawab Utsman. Maka suara Utsman lebih unggul daripada Ali. Setelah itu, Abdurrahman mengumpulkan umat Islam untuk membaiat Utsman. Setelah selesai sholat subuh, Abdurrahman maju ke depan umat. Amma ba'du, orang-orang telah sepakat memilih Utsman, dan kau Ali jangan berpikir yang bukan-bukan. Ali pun berkata kepada Utsman, Ya Utsman, adakah kau siap menjalankannya sesuai tuntunan Al-Quran, Sunnatullah dan Nabi, serta kedua khalifah sepeninggalnya? Ya, saya siap menjalankannya. dan setelah itu Ali pun mengangkat tangan Utsman dan membaiatnya, kemudian diikuti oleh umat Islam yang hadir pada saat itu. Baiklah, mulai saat ini Utsman yang akan menjadi khalifah. Takbir! Maka Utsman bin Affan dibaiat pada tanggal 3 Muharram tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi.